sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ini profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian yang berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar Kristis, dan mandiri. Jadi ini elemen-elemen kuncinya ya Bapak Ibu, jadi tidak hanya berakhlak kepada Tuhan saja, tapi ya juga berakhlak beragama, berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Gitu. Jadi diharapkan dapat melahirkan pelajar yang berakhlak dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan tunggal, yang pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain ya. Jadi sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Mandiri, dia memiliki kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi dan mempunyai regulasi diri, sehingga dia mempunyai tahu gitu mau kemana nih saya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mampu bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, di sini pendidikan guru penggerak ini diharapkan nanti Bapak Ibu setelah mengikuti pendidikan guru penggerak diharapkan bisa menjadi guru yang mandiri ya, bisa mengembangkan diri, dan guru lain juga dengan guru lain juga ya bisa melakukan refleksi, berbagi, dan berkelas secara mandiri. Kemudian tadi diutarakan juga oleh Pak Iwan Sahril, dia berpihak pada murid atau berhamba kepada murid gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan adalah kita melihat bagaimana murid bagaimana nih gitu ya, agar kita bisa bagaimana mengembangkannya. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan terlibat dalam manajemen pembelajarannya, jadi bagaimana merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian ada inovasi pengembangan sekolah, tadi ada ketika di akhir video tadi ya, ada bagaimana guru-guru penggerak sudah membuat inovasi untuk pengembangan sekolah. Kemudian harus sesuai juga dengan kode etik ya, jadi memiliki kematangan moral, emosi, spiritual, dan berperilaku sesuai kode etik. Jadi nanti diharapkan Bapak calon guru penggerak adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Jadi yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Kemudian bisa juga menggerakkan komunikasi praktik untuk rekan guru di sekolahnya dan di wilayahnya. Jadi ya tidak hanya di sekolahnya. Kemudian bisa menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Karena Bapak Ibu adalah guru-guru yang terpilih, yang telah terpilih dari seleksi bisa unggul daripada guru-guru yang lainnya, dan sudah teruji bahwa Bapak Ibu bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran dan sebagai coach bagi guru yang lain. Kemudian kolaborasi antar guru, nanti akan Bapak Guru CGP ini akan bisa membuat ruang diskusi positif dan kolaboratif antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan murid. Jadi mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Jadi ini ya nanti guru penggeraknya. Jadi seperti tadi diutarakan juga bahwa program guru penggerak ini bercita-cita untuk menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas Indonesia. Dan ini tadi ya, jadi mengutamakan murid dibandingkan dirinya, kemudian inisiatif untuk melakukan perubahan pada muridnya, mengambil tindakan tanpa disuruh,
terus berinovasi dan keberpihakan kepada murid. Nah, di sini Pak Nadiem bercerita, Mas Nadiem ya, Mas Menteri. Banyak orang mengira reformasi pendidikan suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah saja, berdasarkan kurikulum saja, kebijakan atau anggaran. Nah, itu dampaknya sangat kecil jika dibandingkan hal ini menjadi gerakan di setiap sekolah, gerakan guru penggerak yang berbeda dari yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu guru penggerak yang sudah sangat terpilih ya. Mudah-mudahan kita selama 9 bulan bisa bersama-sama saling membantu untuk bisa mewujudkan menjadi seorang guru penggerak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis Bapak Ibu sekalian dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah dan di wilayahnya. Jadi pengawas sekolah ini adalah mitra Bapak Ibu ya, mitra calon guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan di wilayahnya ya. Jadi di sini mitra belajar dan transformasi perubahan di pendidikan di wilayahnya ya, kalau pengawas sekolah. Nah, kalau kepala sekolah ini mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di sekolah. Jadi kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak dan bersama-sama mewujudkan terwujudnya mereka belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan belajarnya berdasarkan prinsip andragogi atau prinsip pembelajaran orang dewasa. Dan pembelajarannya akan berbasis pengalaman. Jadi, 70% Bapak Ibu akan belajar di tempat kerja dan komunitas praktik melalui pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa. Sedangkan 20% belajar dari rekan dan guru lain. Dan 10%-nya pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Dan tujuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila dan fokus utamanya adalah nanti akan melahirkan pemimpin pembelajaran. Jadi calon guru penggerak ini adalah calon pemimpin pembelajaran. Ya, jadi nanti ada 4 modul yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan. Jadi ada modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Modul 2, ada 3 modul. Modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan modul 3 adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nanti yang keempat adalah refleksi dan dampak berkelanjutan. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan aktivitas melalui ada pelatihan daring bersama instruktur dan fasilitator, kemudian ada lokakarya bersama pengajar praktik, kemudian ada konferensi dan pendampingan selama 9 bulan. Nanti Bapak Ibu juga ada assessment, hasil penugasan dan praktik pelatihan, umpan balik, ada umpan balik dari rekan sejawat, pendamping murid, dan peningkatan hasil belajar murid. Ini kemarin Bapak Ibu ketika lokakarya sudah tahu ya tentang apa peran pendamping dan apa peran fasilitator CGP ya. Jadi kalau pengajar praktik menjadi coach dan mentor bagi CGP dalam memandu lokakarya, melakukan kunjungan sekolah dan mendampingi pembuatan RTL ya, rencana tindak lanjutnya, kemudian berkoordinasi dengan PTK, kemudian berkoordinasi dengan fasilitator guru penggerak, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik kepala sekolah, murid, dan rekan sejawat CGP untuk dikomunikasikan kepada CGP, kemudian melaporkan capaian CGP. Sedangkan fasilitator itu hanya akan memandu Bapak Ibu dalam pembelajaran daring, di refleksi pembelajaran, di eksplorasi konsep, dan di ruang kolaborasi. Ya, dan fasilitator juga akan memberikan umpan balik dan tugas-tugas calon guru penggerak. Kemudian, jadi umpan baliknya nanti diberikan di LMS ya Bapak Ibu. Kemudian melakukan koordinasi dengan PM4TK, melakukan koordinasi dengan pendamping guru penggerak, dan membuat laporan kerja fasilitator. Jadi komponen aktor program pendidikan guru penggeraknya PM4TK, di sini PM4TK, TK, dan PLB sebagai pengelola dan penanggung jawab. Kemudian ada fasilitator yang nanti akan memandu proses pembelajaran daring, ada pengajar praktik yang akan memandu lokakarya dan melakukan pendampingan individu ke sekolah, dan ada instruktur
yang memberikan penguatan konsep dan berbagi praktik baik di sesi elaborasi dan pemahaman daring. Ya, jadi ada fasilitator, ada instruktur, ada pengajar praktik ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah perjalanannya, dan kemarin ketika Sabtu kemarin Bapak Ibu sudah melakukan Lokakarya 0, Lokakarya Perdana, tanggal 7, kemudian pembukaan sekarang ya Bapak Ibu, tanggal 12, kemudian nanti besok Bapak Ibu akan mulai paket modul 1, ya. Kemudian nanti setelah ini akan tes awal ya Bapak Ibu, kemudian nanti ada paket modul 1, sampai ini ya, nanti saya perlihatkan ya jadwalnya Bapak Ibu ya, tapi ini garis besarnya seperti ini. Kemudian ada Lokakarya 2, setelah itu ada kita Bapak Ibu akan belajar paket modul 2, kemudian ada Lokakarya 3 di 6 November, kemudian Bapak Ibu akan belajar akan ada Lokakarya 4 di 11 Desember, jadi setiap bulannya ada Lokakarya ya. Ada Lokakarya nih ya di setiapnya. Ini ada Lokakarya Agustus, kemudian Oktober, ini September, Oktober, kemudian November, Desember, jadi setiap bulannya ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian paket modul 3 ada Lokakarya 5, jadi Lokakaryanya ada 9 ya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu akan hanya belajar secara daring sampai paket modul 3 ini saja ya, sampai April. Selebihnya adalah Lokakarya ya, dan pendampingan dengan para pengajar praktik. Oke.